Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dengan baik, menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi meneladani sifat mulia malaikat dengan benar. Dan yang terakhir menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak Bu Eni yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu 10 Malaikat. 10 malaikat yang wajib kita imani. Jibril penyampai wahyu, Mikail pembagi rizki, Israfil peniup sangkakala, Israel pencabut nyawa, Rokib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Mungkar Nakir bertanya di alam kubur, Malik penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Itulah nama dan tugasnya. Nah, coba kalian ulangi bersama di rumah masing-masing ya. Nah anak-anak, setelah kalian menyanyikan lagu 10 malaikat, baca dan perhatikan baik-baik pelajaran berikut ini ya. Apa yang dilakukan oleh kedua anak tersebut? Siapakah yang mencatat amal perbuatan mereka? Betul jawaban kalian, malaikat. Siapakah malaikat itu? Malaikat termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Malaikat memiliki beberapa sifat baik. Malaikat selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah membangkang. Malaikat selalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Dan malaikat tidak mempunyai nafsu. Maka dari itu, umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sepuluh nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya yaitu memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakratul maut dan mengatur angin. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugasnya adalah mengatur urusan rizki dan memberi rizki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Malaikat Israfil meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian ada malaikat Israel, tugasnya yaitu mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Malaikat Mungkar menanyakan manusia di alam barzah, yaitu alam kubur, yaitu pada saat manusia dikuburkan. Kemudian malaikat Nakir, pemberi sanksi atau siksa di alam kubur. Tugasnya bersama dengan malaikat Munkar. Malaikat Rokib, tugasnya adalah mencatat amal dan perbuatan yang baik manusia. Contohnya, jika manusia melakukan ibadah sholat, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat Rokib. Dan sebaliknya ada malaikat Atid, yaitu mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Malaikat Atid biasanya dikaitkan bersama malaikat Rokib.
Ada malaikat Malik, adapun tugasnya menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Nah anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang 10 malaikat dan tugas-tugasnya, kemudian sifat-sifat malaikat yang pertama, selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu kalau diperintah oleh Allah selalu tidak pernah menolak. Yang kedua, tidak berjenis kelamin, baik itu laki-laki ataupun perempuan seperti kita ya anak-anak ya. Jadi malaikat itu bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. 3, tidak butuh makan, minum dan tidur. Yang keempat, tidak mempunyai nafsu. Yang kelima, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dapat menjelma berbagai bentuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. 7, selalu benar dan tidak pernah bohong. 8, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. 9, tidak beranak, berayah, beribu karena malaikat tidak menikah. Dan yang terakhir yaitu malaikat selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, kalian harus juga meniru sifat-sifat yang ada pada malaikat, yaitu disiplin dan selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 1, selalu bersifat jujur. 2, suka menolong. 3, selalu berperilaku baik. 4, selalu berusaha menjadi lebih baik. 5, berusaha menjadi anak yang bertakwa. 6, ingat Allah saat berperilaku tercela. Dan yang terakhir yaitu bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima. Nah anak-anak soleh dan soleha, setelah kalian mempelajari materi tentang malaikat-malaikat Allah, ada tugas dari Bu Eni yang akan kalian kerjakan di rumah ya. Yang pertama, sebutkan 3 ciri anak yang beriman kepada malaikat. Yang kedua, mengapa malaikat tidak mempunyai dosa? 3, mengapa malaikat tersebut makhluk yang paling taat kepada Allah? 4, mengapa malaikat disebut makhluk gaib? Dan yang terakhir, sebutkan malaikat yang bertugas bertanya di alam kubur. Nah, telah sampailah kita di ujung pembelajaran. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.